Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimat rahimani wa rahimakunallah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini masih mencurahkan taufiknya, dan dengan taufik dari Allah kita bisa melanjutkan kajian kita, lanjutan kitab hadis Umdatul Ahkam, yang insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan bahas hadis ke 167 ya, hadis ke 167 dari penomoran yang disusun oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah sebagai pensyarah dari kitab Umdatul Ahkam dalam kitabnya Taisirul Alam. Baik, kita akan bahas pagi ini hadis yang berkaitan dengan nisab, ya, berkaitan dengan nisab zakat, ya, berkaitan dengan nisab zakat. Kita akan baca terlebih dahulu hadisnya, kita dengarkan bersama. Qala al-muallif rahimahullah, penulis kitab Umdatul Ahkam yaitu Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsi awaqin sadaqah wala fima duna khamsi dhawdin sadaqah wala fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa fima duna khamsi awaqin sadaqah, ya, tidak kena zakat harta atau pada harta yang kurang dari 5 uqiyah, ya, 5 uqiyah. Ini satuan lama, ya, kita nggak ada, uqiyah itu nggak ada di kita, tapi demikian disebutkan dalam hadis. Nanti insyaallah akan dijelaskan konversinya dalam satuan yang kita kenal pada hari ini. Jadi pertama disebutkan laisa fima duna khamsi awaqin sadaqah, tidak kena zakat pada harta yang kurang dari 5 uqiyah. Wala fima duna khamsi dhawdin sadaqah, tidak ada zakat pada unta
yang kurang dari 5 ekor. Ya. Tidak ada zakat atau tidak kena zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Wala fima duna khamsati wala fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Dan tidak kena zakat, ya, jika hasil pertanian kurang dari 5 wasak, ya. Tidak kena zakat jika hasil pertanian kurang dari 5 wasak, ya, 5 wasak. Baik, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Baik, jadi dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan beberapa jenis harta zakat, ya, beberapa jenis harta zakat atau harta yang wajib dizakati dan beserta nisabnya, ya, beserta nisabnya. Hanya memang nisabnya di sini masih menggunakan satuan-satuan yang dikenal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satuan-satuan itu hari ini banyak tidak kita kenal, ya, banyak tidak kita kenal. Tadi ada uqiyah, ya, satu uqiyah itu berapa kita nggak tahu. Kemudian ada wasak, ya, satu wasak itu berapa. Ya, karena banyak satuan dahulu hari ini sudah tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalkan kita kalau zakat fitri atau zakat fitrah itu menggunakan satuan kilogram, padahal di zaman Nabi alaihi salatu wasalam tidak menggunakan satuan kilogram. Menggunakan satuannya adalah sa', ya. Atau dalam ukuran-ukuran lain, ya, yang kita biasa menggunakan liter misalnya, maka di zaman Nabi alaihi salatu wasalam menggunakan ukuran mud. Maka nanti satuan-satuan yang disebutkan di dalam hadis akan dikonversi, ya, disesuaikan dengan satuan yang ada pada hari ini. Baik, kita akan ambil pelajaran dari hadis yang sudah dibaca tadi, yang disebutkan di dalamnya harta yang kurang dari 5 uqiyah nggak ada zakat. Onta yang kurang dari 5 ekor nggak kena zakat. Kemudian pertanian yang kurang dari 5 wasak, ya, juga tidak kena zakat. Faedah pertama yang akan kita ambil di sini bahwa zakat di dalam Islam, ya, zakat di dalam Islam hanya diambil dari orang kaya, ya. Zakat dalam Islam hanya diambil dari orang kaya saja. Dan tolok ukur, ya, kita bicara tolok ukur kaya dalam masalah zakat ini, ya, adalah dengan batasan nisab, istilahnya, ya, dengan batasan nisab.
Jadi kalau hartanya mencapai nisab, maka dalam zakat dia orang kaya. Tapi kalau hartanya tidak mencapai nisab, berarti dalam masalah zakat dia orang miskin. Dan nisab itu sendiri, ya, nisab itu sendiri adalah kadar, ya. Jadi kadar harta tertentu. Kadar harta tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai syarat wajibnya zakat. Ya. Kadar harta tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai syarat wajibnya zakat. Ya, sebagai syarat wajibnya zakat maknanya kalau enggak mencapai kadar tersebut berarti enggak wajib zakat. Tapi kalau mencapai kadar tersebut maka itu nantinya bisa wajib zakat. Ya. Maka dalam Islam zakat itu hanya diambil dari orang kaya saja. Tapi ukuran kaya miskin dalam masalah zakat ini dilihat berdasarkan nisab. Ya. Orang punya harta mencapai nisab maka dia kaya. Orang punya harta tidak mencapai nisab maka dia tidak kaya. Meskipun mungkin bukan orang miskin. Ya, dia enggak kaya saja. Ya, meskipun mungkin bukan orang miskin. Penghasilannya cukup gitu. Ya, tapi enggak sampai orang kaya. Atau mungkin aja dia kaya tapi harta-harta yang dia miliki mungkin bukan harta yang wajib dizakati. Ya. Jadi sekali lagi masalah kaya miskinnya dalam masalah zakat ini diukur, dilihat dari nisab hartanya. Ya, nisab hartanya. Baik. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, dari hadis yang sudah kita baca tadi, mayoritas ulama, ya, mayoritas ulama berpendapat bahwa nisab yang ditetapkan oleh syariat, ya, bahwa nisab yang ditetapkan oleh syariat adalah suatu pembatasan, ya, suatu pembatasan, bukan suatu pendekatan. Ya. Ya, sekali lagi ya, bahwa nisab yang ditetapkan oleh syariat menurut mayoritas ulama itu adalah pembatasan, bukan pendekatan. Maknanya apa? Bedanya apa pembatasan sama pendekatan? Contoh gini, tadi salah satu nisab, ya, yang disebutkan ada angka 5 uqiyah. 5 uqiyah. Ini nanti satuan untuk perak. Ya, satuan untuk perak. Kalau misalkan orang punya harta perak, ya, beratnya tidak sampai 5 uqiyah, tapi 5 uqiyah kurang sedikit sekali. Ya. 5 uqiyah kurang sedikit sekali. Apakah wajib zakat atau tidak? Nah, kurangnya cuma sedikit sekali. Ya. 5 uqiyah itu nanti kita konversi menjadi 595 gram perak. Nanti ya, kan kita jelaskan insya Allah. 5 uqiyah sama dengan 595 gram perak.
Ya, orang punya perak beratnya cuma 594 gram perak, dah kurang 1 gram aja. Ya. 594 misalnya. Apakah kekurangan 1 gram itu, ya, yang menjadikan peraknya cuma 594 gram, akhirnya menjadikan seseorang tidak wajib membayar zakat, ya, atau tetap wajib membayar zakat karena kurangnya sedikit sekali. Ya. Nah, disinilah diputuskan, karena tadi jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa nisab itu pembatasan, maka betul-betul mencapai nisab yang ditetapkan. Kalau nggak sampai berarti nggak wajib zakat. Ya. Seperti yang disebutkan, kalau misalkan 594 gram perak, ya berarti nggak wajib zakat. Ya, tidak wajib zakat karena kurang 1 gram aja. Sedangkan kalau kita katakan bahwa nisab itu maknanya pendekatan, ya, berarti ya 5 uqiyah lebih dikit kurang dikit nggak ada masalah, yang penting sekitar 5 uqiyah. Ya. Karena ada sebagian ulama yang berpandangan bahwa nisab itu pendekatan, bukan pembatasan. Ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan nisab itu pembatasan. Ya, jadi kalau hartanya tidak mencapai nisab, meskipun selisihnya hanya sedikit sekali untuk sampai ke nisabnya, dia atau pemilik harta tersebut belum wajib zakat. Ya, belum menjadi seorang wajib zakat. Nah, baik. Ini faedah yang kedua, ya, bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa nisab yang disebutkan dalam dalil itu adalah sebagai suatu pembatasan, batas minimal harta yang wajib dizakati, ya, bukan pendekatan. Baik, yang ketiga, nah, kita sekarang yang ketiga ini akan mengenal satuan-satuan yang tadi disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dalam hadis tadi itu hanya disebutkan 3, ya, disebutkan 3 satuan. Ada 5 uqiyah, ada 5 ekor, dan ada 5 wasak. Ya. Insya Allah kalau 5 ekor nggak usah dibahas karena semuanya sudah paham. Ya. Dari dulu kalau hewan ya hitungannya berapa ekor gitu. Baik, kita bahas dari uqiyah dulu, uqiyah, ya. Jadi uqiyah ini satuan untuk perak, ya. Satuan untuk perak. 1 uqiyah berapa? 1 uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Nah, 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Dirham nggak ada juga kita hari ini. 1 dirham perak berapa gram, ya kan? Baik. 1 dirham perak, ya, dirham ya perak, ya. 1 dirham itu sama dengan 2,975, ya, 2,975 gram perak, ya. 1 dirham sama dengan 2,975 gram perak, ya. Maka kalau kita hitung 5 uqiyah itu sama dengan 5, ya, dikali 40, ya. Karena kan 1 uqiyah 40 dirham, ya. Maka 5 kali 40
Dan 1 dirhamnya tadi 2,975, berarti dikali lagi. Dikali dengan 2,975. Nah, 5 kali 40 dikali 2,975. Ketemunya sama dengan, pada ngitung beneran apa nunggu saya ini? 595 ya. 595 gram perak. Tadi kan sudah disebutin di awal. Ya. 595 gram perak. Ini yang masyhur. Ini angka yang masyhur di kalangan ulama pada hari ini, bahwa nisab perak ya, nisabnya perak itu sama dengan 595 gram perak ya. Dalam satuan lamanya dikatakan 5 uqiyah ya, 5 uqiyah ya. Cuma mungkin pada hari ini pun perak ya, saya nggak tahu juga ya, apakah ada orang yang memang berinvestasi menyimpan harta dalam bentuk perak atau tidak, karena perak ini kan dari sisi harganya tentu sangat jatuh ya, jatuh sekali. Bahkan mungkin sekarang di 1 gram peraknya mungkin kan sekitar berapa? 11 atau 12 ribu ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. 1 gramnya sekitar 11 atau 12 ribu. Jadi kalau 595 gram perak ya Pak, dikalikan 12.000 gitu misalnya, paling ketemunya berapa? Sekitar 7 juta sekian ya. Baik, itu yang disebutkan dalam hadis dengan angka 5 uqiyah. Itu satuan perak ya, kesimpulannya 5 uqiyah sama dengan 595 gram. Dan ini angka yang sifatnya diperkirakan ya. Sifatnya diperkirakan. Jadi saya katakan ini angka yang masyhur ya, angka yang masyhur, karena bisa saja ulama berbeda pendapat dalam mengkonversi 1 dirham itu berapa gram ya. Bisa aja ulama berselisih pendapat dalam masalah 1 dirham itu berapa gram. Tapi yang masyhur ini 1 dirhamnya sama dengan 2,975 gram perak ya. Sehingga 5 uqiyah tadi 595 gram perak. Baik, kemudian tadi yang kedua disebutkan 5 ekor. Ya, 5 ekor ini hanya berlaku untuk onta saja ya. Berlaku untuk onta. Jadi kalau dulu kan orang itu banyak ternaknya onta ya. Jadi kalau orang punya onta sampai 5 ekor, maka dia nanti wajib zakat ya, dia wajib zakat ya. Dan kalau dia punya 5 ekor, dia nanti wajib mengeluarkan zakatnya 1 ekor kambing ya, 1 ekor kambing ya. Jadi yang dia ternak onta, tapi kalau dia mengeluarkan zakat, maka yang dikeluarkan kambing ya. Dan di sini sebetulnya kalau zakat hewan ternak nanti akan ada perincian cukup panjang ya. Semoga kalau memungkinkan akan dibahas pada pertemuan tersendiri aja ya. Waktunya khawatir tidak cukup kalau membahas zakat peternakan ya, karena hewan ternak yang wajib dizakati kan tidak hanya unta ya, ada sapi dan ada kambing ya, ada sapi dan ada kambing. Hanya memang yang disebutkan dalam hadis ini unta ya. 5 ekor itu berlaku untuk unta ya. Kemudian satuan yang berikutnya disebutkan oleh Nabi SAW adalah 5 wasak ya. 5 wasak ini satuan untuk zakat pertanian ya, nisab untuk zakat pertanian yang menggunakan kata wasak ya.
Baik. 5 wasak itu berapa? Kita lihat. Dalam perhitungan sebagian ulama, ya, 1 wasak itu sama dengan 60 sok. Ya. 1 wasak itu sama dengan 60 sok. Baik. Nah, masalahnya sekarang 1 sok itu berapa kilogram? Ya. 1 sok itu berapa kilogram? Ini tentang 1 sok berapa kilogram, hitungannya bisa berbeda-beda. Ketemunya tergantung jenis hasil pertanian yang ditakar. Ya, tergantung jenis hasil pertanian yang ditakar, bisa beda-beda. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena sok itu adalah satuan untuk volume. Ya, sok itu satuan untuk volume. Ya. Sedangkan kalau kita mau ukur pakai kilogram, kilogram itu satuan untuk berat, atau dalam bahasa fisika sebetulnya bukan berat ya, massa. Satuan untuk massa. Ya, tapi kita sebut aja berat lah ya, biar gampang. Satuan untuk berat. Ya, kalau dalam ilmu eksak, ya, massa sama berat itu beda. Gitu. Ya, tapi kita lagi nggak belajar fisika, ya udah nggak apa-apa lah. Massa sama dengan berat boleh lah. Ya. Karena kilogram itu satuan untuk berat, ya, dan sok itu satuan untuk volume. Makanya contoh, kalau ada satu alat takar, ya, yang bisa menakar 1 sok, ya, volume, ya, dan itu biasanya bentuknya seperti sebuah silinder, ya, sebuah silinder yang volumenya 1 sok, ya, volumenya 1 sok. Kita masukkan gandum ke situ, ya, itu akan ketemu nanti ditimbang, ditimbang pakai timbangan, ketemunya sekian kilo. Ya. Kalau yang kita masukkan ke alat takar sok itu beras, ya, kemudian dikeluarkan berasnya ditimbang, bisa hasil timbangannya berbeda dengan gandum. Ya. Kenapa? Karena antara beras dengan gandum itu punya massa jenis yang berbeda. Ya, punya massa jenis yang berbeda. Korma bisa beda lagi. Masukkan korma ke alat takar 1 sok, ya, volumenya 1 sok. Terus kormanya dikeluarkan dari alat itu ditimbang, nanti bisa ketemu hasilnya beda lagi. Ya. Beras saja, kita kan beras macam-macam tuh di Indonesia, ya. Ada yang Pandan Wangi, ada yang IR, ada yang ini, ada yang itu, ya. Belum berasnya Arab, ya. Macam-macam lagi, ada beras Thailand, ada beras Vietnam, ada beras India. Masing-masing beras itu punya massa jenisnya sendiri. Ya. Masing-masing beras punya massa jenisnya sendiri. Ada mungkin jenis beras yang kandungan airnya banyak, akhirnya itu terasa ringan. Tuh. Ada mungkin kandungan airnya sedikit, ya, sehingga mungkin kandungan berasnya lebih padat, gitu. Mungkin akan punya massa jenis yang berbeda lagi. Tuh. Mungkin beda-beda beras dimasukkan ke dalam alat takar 1 sok, ya, nanti dikeluarkan, ditimbang pakai kilogram, hasil masing-masing jenis beras beda-beda lagi. Nah, terus gimana enaknya? Kita simpelkan aja, ya. Kita kalau baca-baca, ya, panduan-panduan zakat, berbagai macam artikel, berbagai macam tulisan, ya, makalah tentang zakat, itu akan menemukan angka yang beda-beda. Ya, yang saya temukan, kita kerucutkan aja ya. Kalau kita kan di Indonesia itu paling makanan pokok
atau hasil pertanian yang dizakati itu kan beras, umumnya beras lah. Karena kita kan makanan pokoknya beras. Ya. Jadi untuk beras sendiri itu bisa ya, untuk 5 wasak itu ya. 5 wasak karena satu sok bisa beda-beda ya. Ada yang satu soknya itu 2,1 kilogram. Satu soknya itu 2,4 kilogram. Ada yang satu soknya 2,5 kilogram. Ada yang satu soknya itu 2,8 kilogram gitu. Macam-macam. Sehingga mengukur 5 wasak sama dengan berapa kilogram untuk beras saja itu terjadi perbedaan pendapat yang cukup mencolok. Ya, cukup mencolok. Angka yang saya dapati itu berkisar antara yang paling kecil itu di angka 520 kilogram. Ya, jadi ada yang mengukur 5 wasaknya beras itu sama dengan 520 kilogram. Dan angka terbesar yang saya dapat ya, itu di angka 750 kilogram. Jadi ada yang mengukur 5 wasaknya beras sama dengan 750 kilogram. Ya sebetulnya gini, kalau kita biasanya kalau zakat fitri itu berapa kilogram beras? Ada yang 2,5, ada yang 3 gitu ya. Umumnya 3, tapi angka 3 itu kan sebagai bentuk kehati-hatian aja ya. Dulu angka yang dikenal itu 2,5. Dulu ya, angka yang dikenal untuk zakat fitri itu 2,5. Ya, kalau pakai angka 2,5 kilogram, 2,5 kilogram itu satu sok. Ya, itu satu sok. Maka ngitung 5 wasak sama dengan 5 dikali 60 ya, karena satu wasak 60 kilo. 60 sok. Ya. 5 kali 60 baru dikali 2,5. Ya. 5 kali 60 sudah 300. 300 kali 2,5 ketemunya 750 kilogram. Ya. Itu kalau kita pakai angka satu sok sama dengan 2,5 kilogram. Ya, yang biasa kita takar untuk zakat fitrah atau zakat fitri. Ya. Namun bisa aja 2,5 itu yang dibayarkan sebetulnya angka kehati-hatian aja. Aslinya mungkin nggak sampai 2,5 ya kewajibannya. Cuma 2, sekian. Cuma ya biar enak lah 2,5 gitu. Atau mungkin yang lain biar enak lah 3 sekalian gitu. Ya. Daripada 2,1, 2,2 kayaknya ribet gitu. Ya. Padahal bisa aja sebetulnya kewajiban zakatnya cuma 2,1 kilogram, 2,2 kilogram. Ya. Dengan takaran sama dengan satu sok. Ya, makanya untuk yang 5 wasak ini agak sulit untuk menemukan satu angka baku. Ya. 5 wasak itu berapa kilogram? Karena nanti kalau 5 wasaknya gandum beda lagi. Ya. Ketemu 5 wasaknya jagung beda lagi. Ya. 5 wasaknya kurma beda lagi berapa kilogram. 5 wasaknya kismis anggur beda lagi. Ya. Itu repotnya untuk ngukur satuan lama ke satuan baru. Karena dulu itu menggunakan volume, sekarang menggunakan berat. Ya. Dulu menggunakan volume, sekarang kita menggunakan berat. Ya, makanya bisa ketemu angka yang berbeda-beda. Inilah latar belakangnya kenapa ada orang zakat fitri itu ada yang 2,5, ada yang 3, ada yang 2,8. Kadang orang jadi was-was, ini yang benar yang mana gitu. Akhirnya udahlah biar mantep 3 sekalian. Ya nggak apa-apa, bagus. Ya. Cuma nggak usah was-was dengan yang dulu. Ya, kadang wah dulu saya bertahun-tahun zakat fitrah itu cuma 2,5. Sekarang ada yang nyuruh 2,8, ada yang nyuruh 3 kilogram itu.
Terus yang dulu-dulu bagaimana? Ya udah yang dulu nggak ada masalah, sudah sah ya. Kenapa sampai terjadi angka yang berubah-ubah? Ya tadi sudah saya jelaskan, karena berbeda satuan volume dengan satuan berat. Baik. Dan masalah zakat pertanian ini ya. Masalah zakat pertanian ini, kalau seandainya kita berbicara itu adalah beras ya, tentu 5 wasak itu 5 wasak kalau berasnya bukan gabah ya, udah beras betul gitu. Sudah dipisahkan dari kulitnya. Tapi kalau gabah masih berkulit, ya tentu nanti beratnya untuk nisabnya akan lebih tinggi lagi. Ya, bisa sampai 1000 kg. Ya, bisa sampai 1000 kg untuk ukuran 5 atau ukuran nisabnya ya dalam satuan kilogram. Baik, itu tadi untuk penjelasan 5 wasak ya. 1 wasak sama dengan 60 sok, dan 1 soknya ini yang beda-beda angkanya. Nggak bisa ditetapkan. Beda dengan perak tadi, kalau perak karena benda jelas perak ya. Jadi kita nggak sulit. Kalau hasil pertanian kan bermacam-macam. Baik, kemudian faedah yang keempat. Ya, faedah yang keempat. Di dalam hadis tidak disebutkan nisabnya emas. Ya. Dalam hadis tidak disebutkan nisabnya emas. Kenapa? Ya, kok emasnya malah nggak disebut, yang disebut peraknya. Sebagian ulama ya menyebutkan, ya diantaranya di sini yang saya dapat dari pensyarah kitab Umdatul Ahkam, yaitu Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa dulu mata uang yang lebih banyak digunakan itu adalah dirham, yaitu perak. Ya meskipun dinar juga mata uang zaman dulu, tapi yang lebih banyak digunakan sebagai alat tukar itu peraknya, dirhamnya. Ya. Itu yang lebih banyak digunakan, sehingga hadisnya menyebutkan perak ya sebagai alat tukar yang umum ya, lebih banyak digunakan. Tentu tidak menafikan bahwa emas termasuk harta yang wajib dizakati. Ya, emas termasuk harta yang wajib dizakat, itu jelas. Ya, dan ulama nggak ada selisih pendapat dalam hal ini. Ya, ulama tidak berselisih pendapat dalam wajibnya zakat pada emas. Ya. Hanya kalau nisab emas sendiri, nisabnya emas, itu disebutkan dalam hadis yang lain yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, tidak disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tentang emas sendiri, nisabnya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, oleh Imam Abu Dawud. Di situ Nabi SAW menyebutkan ya, yang maknanya tidak ada kewajiban zakat emas ya, tidak ada kewajiban zakat emas hingga engkau memiliki 20 dinar ya, hingga engkau memiliki 20 dinar. Nah, sekarang muncul dinar emas ya. Ya, jadi tidak ada kewajiban zakat pada emas kecuali kalau emas itu mencapai 20 dinar. Sekarang 20 dinar berapa gram? Gitu. 20 dinar berapa gram? Dalam hitungan yang cukup masyhur, 1 dinar emas itu sama dengan 4,25 gram. 4,25 gram. Ini perkiraan.
Ya, karena ulama beda-beda lagi, berbeda pendapat tentang 1 dinar itu berapa gram sebetulnya. Ya. Ada yang mengatakan 4/4 gram. Ada yang mengatakan oh bukan 4/4 tapi 4/16. Tapi ini angka yang mungkin paling mudah di antara sekian banyak ukuran dinar, ya. Ini mungkin paling mudah. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas menurut perhitungan sebagian ulama, diantaranya menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Ya. Maka karena 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas, sehingga 20 dinar, ya, 20 dinar sama dengan 20 kali 4/4, 4,25. Ketemunya 85 gram. Nah, inilah awal muncul angka 85 gram emas sebagai nisab, ya, untuk zakatnya emas. Mungkin di antara kita ada yang suka dengar, oh nisabnya emas berapa? 85 gram. 85 itu awalnya dari mana? Karena zaman Nabi alaihi salatu wasallam nggak ada gram, ya, nggak ada gram. Maka dalam satuan di zaman Nabi alaihi salatu wasallam menggunakan dinar atau istilah lainnya mithqal, ya, 20 dinar atau 20 mithqal dikali 4,25 ketemunya 85 gram. Maka seorang yang punya emas 85 gram dan itu emasnya murni, ya, emasnya murni 24 karat, ya, tersimpan sampai 1 tahun, maka nanti wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Baik. Kalau uang bagaimana? Nah, disinilah ulama beda pendapat dalam masalah uang. Karena uang yang ada pada hari ini kan bukan emas dan bukan perak, ya, bukan emas dan bukan perak. Uang kita itu kertas, logamnya pun bukan logam emas dan logam perak, bukan, ya. Kalau uang nisabnya mau diukur pakai nisab emas atau nisab perak? Nah, kira-kira kalau suruh milih nisab emas atau nisab perak? Ya, emas biar nggak zakat-zakat. Ya. Karena kalau nisabnya emas kan tinggi, 85 gram emas. Itu kalau diukur dalam rupiah, ya. Saya nggak tahu sekarang mungkin 1 gram emasnya berapa, sekitar 900.000 mungkin, ya. Saya terakhir membaca tapi sudah beberapa bulan yang lalu sih. Itu dari Badan Amil Zakat Nasional kalau tidak salah, untuk hitungan terakhir, cuma saya lupa itu tahun 2022 atau 2023. Itu untuk 85 gram emas dikonversi ke rupiah mungkin di angka sekitar 79 sampai 80 juta. Ya, 79 sampai 80 juta. Jadi kalau orang punya uang 80 juta rupiah, maka itu nanti ada kewajiban zakat kalau dimiliki selama setahun, ya, dimiliki selama setahun. Di bawah itu nggak wajib zakat. Itu dengan asumsi kalau seseorang mengikuti nisabnya emas sebagai patokan untuk nisab uang, ya. Ya, kalau ngikuti nisabnya perak tadi 595, ya, gram perak, ya. Kalau 1 gram peraknya itu hanya sekitar 12.000 rupiah, ya, maka 595 gram itu paling hanya di angka, ini saya hitung pakai kalkulator, 7.140.000, itu 7 juta. Berarti kalau kita pakai patokan nisabnya perak, ya, untuk nanti diterapkan di uang, maka orang punya uang 7 juta rupiah, ya, sekian,
itu udah kaya itu, Masya Allah. Ya. Nanti punya uang 7 juta, ngendep setahun, ya sampai tahun depan, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau mengikuti nisabnya perak sebagai patokan untuk uang. Ya. Karena memang pada hari ini untuk zakat uang, ulama memang beda pendapat, ya. Ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama memandang uang itu nisabnya nanti pakai emas, ya. Kenapa? Ya karena kalau uang pakai nisabnya perak, bisa aja orang yang nggak kaya pun wajib zakat. Sekarang orang punya uang 7 juta itu udah kaya atau belum kira-kira? Nah, uang 7 juta di tabungan, ya. Itu masih agak pusing kayaknya, ya. Kalau uang 80 juta di rekening, nah itu mungkin bisa dikatakan lumayan, ya. Tapi kalau 7 juta ngendep setahun kayaknya biasa-biasa aja, ya. Maka sebagian ulama mengatakan nisab untuk uang diambilkan dari nisab emas. Kenapa? Karena emas itu lebih stabil, ya. Emas lebih stabil. Dan memang nisabnya emas itu lebih dekat kepada nisabnya untuk orang kaya. Tapi sebagian mengatakan enggak, nisabnya uang itu menggunakan patokan nisab perak. Kenapa? Karena ini lebih membahagiakan bagi para fakir miskin. Ya. Akhirnya apa? Karena kalau nisabnya nisab perak akan banyak orang zakat. Ya. Akan banyak orang berzakat dengan uangnya, ya, karena sekedar punya uang 7-8 juta ngendap setahun sampai tahun depan, nah itu wajib zakat 2,5%, ya. Namun Allahu a'lam bishawab, ya, sebatas yang saya ketahui kalau di negeri kita ini, di negeri kita umumnya kalau lembaga zakat resmi itu masih menggunakan nisabnya emas, ya, menggunakan nisabnya emas untuk diterapkan pada zakat uang, ya. Jadi kalau punya uang 50 juta pun ngendap sampai tahun depan itu belum wajib zakat, ya, karena belum mencapai nisabnya emas yang hari ini mungkin harga 1 gramnya di angka 900.000 rupiah, kurang lebih lah ya, 900 lebih gitu, ya. Atau mungkin kalau Ummahat lebih tahu harga emas daripada saya, karena saya nggak mengikuti perkembangan harga emas, ya. Baik, itu faedah yang keempat tentang masalah emas yang nggak disebutkan dalam hadis, ya. Dan nanti kalau emasnya nggak 24 karat itu akan punya hitungan rumus tersendiri, ya. Ada hitungan rumus tersendiri. Baik, kemudian faedah yang kelima. Baik, faedah yang kelima, kalau kita lihat dalam hadis itu yang kita baca tadi, tidak disebutkan sapi dan kambing, ya. Tidak disebutkan nisab sapi dan kambing. Seperti yang saya singgung, karena ya dimungkinkan bahwa hewan ternak yang lebih banyak, ya, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam itu unta yang lebih banyak, ya, lebih banyak unta. Meskipun di kita nggak ada unta, memang di Indonesia nggak ada ternak unta. Sebatas yang saya tahu nggak ada ternak unta, ya. Kalau unta di kebun binatang ada, cuma nggak diternak, ya. Kalau orang Arab itu ternak unta betul, ya. Makanya kadang kalau kita berjalan di sana naik mobil melewati sebuah lembah gitu, ya, jalan itu di lembah gitu antara dua gunung, itu bisa kita macet, ya. Kenapa? Karena harus ngantri dengan para unta yang lagi jalan. Karena sekali mereka jalan itu bisa sampai 40 unta digiring sama satu pemiliknya atau satu penggembalanya. 40 unta itu nutupi jalan itu sudah, ya, mana unta gede-gede banget gitu, ya, menutupi jalan itu 40 unta itu, jadi mobilnya harus mengalah, ya. Banyak, ya, ternak unta itu banyak, ya. Makanya mungkin, ya, karena banyaknya unta di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan sampai hari ini di negeri Arab, yang disebutkan dalam hadis itu unta. Karena nanti nisabnya unta, sapi, kambing berbeda,
Ya, kalau onta tadi kan minimalnya 5 ekor. Ya, onta minimalnya 5 ekor. Kalau sapi itu minimalnya 30 ekor. Ya, sapi minimalnya 30 ekor. Adapun kambing minimalnya 40 ekor. Ya. Sapi 30 dan kambing 40. Hanya memang nisab sapi dan kambing ini nanti disebutkan rinci ya dalam hadis yang lain dalam catatan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, mudah-mudahan nanti kita kalau butuh dengan perinciannya bisa dibahas dalam satu sesi khusus biidznillah. Baik, itu faedah yang kelima tentang sapi dan kambing ya, yang tidak disebutkan dalam hadis. Terakhir faedah yang keenam. Karena dalam hadis disebutkan di situ zakat pertanian 5 wasak ya, 5 wasak. Baik. Untuk hasil pertanian yang diwajibkan zakatnya ya, hasil pertanian yang diwajibkan zakatnya ini ada jenis-jenis yang disepakati, ada jenis-jenis yang diperselisihkan. Yang disepakati oleh para ulama itu adalah gandum, kurma, dan kismis. Ya, gandum, kurma, dan kismis. Kismis itu sendiri dari anggur, anggur yang dikeringkan. Ya, jadi anggur itu dikeluarkan zakatnya kalau sudah jadi kismis. Maka hitungan beratnya tadi itu kalau sudah jadi kismis. Ya, 5 wasak itu kalau sudah jadi kismis, bukan ketika masih jadi anggur. Ya, jadi gandum, korma, kismis itu nggak ada selisih pendapat, wajib dizakati. Ya. Adapun selain gandum, korma, kismis, ya, apakah ada zakatnya apa enggak? Ah, di sini ulama beda pendapat. Ya, di sini ulama beda pendapat. Tapi ringkasnya, menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama bahwa selain gandum, kurma, kismis ada zakatnya. Ya, ada zakatnya. Jika hasil pertanian itu adalah ya, jika hasil pertanian itu adalah biji-bijian makanan pokok ya, biji-bijian makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Ya. Biji-bijian makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Makanya kayak kita beras, jagung itu ada zakatnya. Ya, ada zakatnya. Namun tidak ada zakat pada hasil pertanian seperti sayuran, itu enggak ada. Ya. Buah-buahan selain korma sama anggur, kismis yang kira-kira awet apa dan jadi makanan pokok. Ya, di kita sepertinya nggak ada gitu. Kita buahnya baru berapa hari udah bosok. Ya, jadi nggak bisa tahan lama. Maka kalau itu bukan makanan pokok dan juga nggak bisa disimpan dalam waktu lama, tidak ada zakatnya. Ya, tidak ada zakatnya. Maka sayuran, buah-buahan yang enggak awet itu enggak ada zakatnya. Ya. Allah taala a'lam bissawab. Ini yang bisa dibahas pada kesempatan pagi hari ini dari hadis yang ke-167 tentang nisab zakat. Ya, insyaallah nanti bisa dilengkapi ya, mungkin pada kesempatan yang lain untuk nisab harta zakat yang lain ya. Karena kita bahas dulu harta yang wajib dizakati kan enggak hanya emas, perak, peternakan dan pertanian ya. Ada yang lain-lain ya, dan masing-masing punya perincian. Namun sementara yang bisa kita bahas ya beberapa yang disebutkan dalam hadis. Semoga Allah berkahi menambah pengetahuan dan fikih kita, dan tentu semoga menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ini mungkin karena sudah pukul 11 ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan apa enggak? Karena sudah pukul 11. Baik.
Berarti sementara cukup dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.